di Tulang Bawang juga ada tambak udang terbesar ya Bu di Asia Tenggara. Dua lokasi pertambakan udang di Tulang Bawang, yaitu di Bratasena dan di Pasena, sering kita sebut Rawajitu Timur. Di sana memang penghasil ikan dan udang terbanyak ya. Apa yang kami lakukan salah satunya adalah memberikan ambulan gratis untuk membantu pelayanan terhadap warga di Kabupaten Tulang Bawang. Satu kampung satu mobil ambulan gratis, di luar 20 puskesmas. Satu mobil ambulan satu desa. Ini di luar puskesmas. Lalu ini gratis ya Mbak Maya. Jadi bukan dipajang di jalan ambulannya. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Seperti biasa, Nusaraya akan hadir untuk memberikan informasi mengenai daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kali ini Nusaraya sudah kedatangan nih salah satu pemimpin daerah wanita yang boleh hadir di studio Nusaraya, yaitu Ibu Winarti selaku Bupati Tulang Bawang. Halo Bu, apa kabar? Ya, baik Mbak Mai. Selamat datang Bu di program Nusaraya. Ya, terima kasih. Oke Bu, sebelum kita mau berbicara mengenai Tulang Bawang, ini menarik sekali karena Nusaraya kedatangan perempuan kepala daerah pertama nih di Nusaraya. Nah, Ibu bisa menceritakan nih tantangan-tantangan apa yang Ibu rasakan sebagai pemimpin wanita daerah dan juga bagaimana background-nya awalnya Ibu dari pengusaha lalu ketua DPRD 2 periode lalu jadi bupati sekarang. Ya, Mbak Mai, sehat ya? Sehat Bu. Ya, program ini sangat baik untuk mengeksplor salah satunya kekayaan alam Indonesia, termasuk yang ada jauh dari Jakarta, Kabupaten Tulang Bawang. Kami ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang cukup baik untuk menjadi referensi karena di sana sumber daya alamnya juga cukup baik. Nah, ketika saya sekarang menjadi kepala daerah di Kabupaten Tulang Bawang, beberapa hal yang sudah saya lewati, baik itu kemarin sebagai ketua DPRD maupun ada usaha dan yang lainnya, ini juga membuat saya lebih semangat untuk bisa menyatukan semua target dalam hal membangun Kabupaten Tulang Bawang dengan semua latar belakang, kekurangan dan kelebihan kami. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan juga kalau ditopang dengan kesempatan yang ada atau yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tentu untuk bisa menjadi bupati. Nah, ketika saya menjadi bupati ya saya satukan keinginan rakyat dan saya berusaha untuk mewujudkan itu melalui tugas saya sebagai eksekutif karena sebagai legislatif kan tugasnya berbeda gitu. Jadi ketika saya jadi bupati ya ini kesempatan yang baik untuk bisa saya mengeksekusi, untuk bisa mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan harapan masyarakat. Maka beberapa program lahir dari mereka yang menginginkan perubahan di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, maka tercetuslah ketika itu ada namanya program BMW atau bergerak melayani warga. Salah satu adalah semangat kita bergotong royong membangun Tulang Bawang, Mbak Mai. Oke, nanti kita akan ulas ya BMW ini. Tapi sebelum itu kita mau mengulas juga salah satu sebutan Tulang Bawang itu adalah Paris Van Lampung juga, di mana Tulang Bawang memiliki nilai sejarahnya juga nih dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Warisan kebudayaannya masih awet terjaga. Bagaimana cara Ibu sendiri untuk menjaga kelestarian budaya tersebut? Ya. Mbak Mai, Kabupaten Tulang Bawang yang beragam suku, agama, dan tentu latar belakang, ini pertumbuhan ekonominya cukup baik. Kita berusaha untuk menjaga terutama warisan daripada kebudayaan yang di dalamnya ada adat yang kita sebut Megopa, lalu ada kekayaan alam sendiri, bagaimana kita menjaganya dan melestarikan. Lalu bagaimana kita bisa mendukung dengan beberapa program, baik program kesehatan, program keamanan, program pariwisata, dan program sosial yang lainnya, agar ini juga tetap menjadi satu kebanggaan dari kampung kami atau kabupaten kami, bahwa di Provinsi Lampung di eranya dulu pada zaman Kerajaan Tulang Bawang ini adalah pusat perekonomian yang sangat luar biasa untuk di Kabupaten Tulang Bawang, termasuk penghasil bumi yang
baik gitu. Jadi saya berkomitmen bersama dengan seluruh pejabat untuk tetap menjaga kondisi ini dengan baik. Kita mensupport dengan program dan anggaran yang sudah kita siapkan agar ini semuanya bisa tetap terjaga, warisan leluhur dan sebagainya. Dengan kekayaan yang dipunya oleh Tulang Bawang, program-program apa saja nih Ibu canangkan untuk melanjutkan nih yang potensial yang ada di Tulang Bawang sendiri? Ya, seperti tadi saya sampaikan, bagaimana sumber daya alam di Kabupaten Tulang Bawang yang cukup kaya, perkebunannya, perikanannya, tambaknya, dan salah satu penopang penghasil beras atau padi sawahnya. Nah inilah bagaimana di sektor-sektor itu kita memberi perhatian serius karena lumbung pangan ada di situ. Yeah. Bagaimana kita bisa melalui dinas terkait, dinas pertanian, perikanan, pangan itu fokus untuk bisa menjaga dan mengembangkan itu. Karena ketahanan pangan apalagi saat ini pemerintah semua dari pusat maupun daerah menggalakkan bagaimana kita terus menggenjot tentang pertahanan pangan di negeri kita, terutama pertahanan untuk keluarga. Nah, ada beberapa hal program pertanian yang kita harus support, perikanan, petambak, dan lain-lain bersinergi dengan pemerintah pusat. Lalu di bidang kesehatan pun, Mbak Mai, itu juga sama. Bagaimana kita bisa memberikan program untuk kesehatan ibu dan anak dan seluruh warga Tulang Bawang dengan program yang pro mereka, anggaran yang pro mereka. Nah, untuk itu lahirlah program kesehatan yang kami buat dengan memperhatikan semua kebutuhan warga yang ada di Tulang Bawang. Lalu program apa lagi? Ya sosial dan pendidikan, karena memang pendidikan itu merupakan pondasi dasar juga gitu. Jadi hal-hal itu yang kita anggap mampu untuk bisa menjaga warisan leluhur kita untuk terus membuat Tulang Bawang berkembang lebih baik menuju kemakmuran Tulang Bawang. Oke, kita jabarin satu-satu ya Bu. Tadi kan ada perikanan, perkebunan, dan juga kesehatan. Kita mau ke perikanan dulu nih Bu. Di Tulang Bawang juga ada tambak udang terbesar ya Bu di se-Asia Tenggara. Bagaimana Ibu selaku pemimpin mengelola hasil alam yang ada, dan saya juga baca di informasinya sudah terjalin infrastruktur yang baik dari tambak udang tersebut menuju perjalanan kota-kota yang lain hasil kerjasama kolaborasi Ibu dengan Presiden Jokowi ya? Ya, Mbak Mai, jadi ada 2 lokasi pertambakan udang di Tulang Bawang, yaitu di Bratasena dan di Pasena, sering kita sebut Rawajitu Timur. Di sana memang penghasil ikan dan udang terbanyak ya. Posisinya saat itu memang dikelola oleh perusahaan, sekarang dikelola oleh rakyat secara mandiri. Nah, kekuatan ini kalau nggak disatukan, ini akan sulit untuk bisa mengembangkan budidaya udang yang begitu luas. Jadi butuh sinergi antara pusat dan daerah. Alat-alat berat dan lainnya yang sebelumnya semuanya diselesaikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan, ini kan harus kita selesaikan bersama. Maka petambak yang sudah memang berkomitmen untuk terus melanjutkan itu ya kita support. Salah satunya ya dari pemerintah, itu bagaimana mereka mendapatkan infrastruktur yang memang itu menjadi dasar mereka. Sebelumnya jalanannya belum pernah diperbaiki. Kalau untuk jalan, jadi infrastruktur salah satunya jalan. Jalannya kan dari Simpang Penawar sampai Rawajitu itu 61 km, cukup parah. Nah sekarang alhamdulillah berkat sinergi Pak Presiden memberikan alokasi anggaran cukup banyak, kurang lebih 182 miliar untuk 61 km tersebut. Nah sekarang posisi sekitar 60% sudah baik, tinggal nanti melanjutkan karena ada tekstur tanah yang memang tidak bisa langsung di hot mix, karena memang dari Balai Besar kan melihat bahwa tekstur tanah di separuh wilayah jalan yang menuju tambak itu namanya Simpang Gunung 3 sampai dengan masuk ke wilayah pertambakan itu tekstur tanahnya harus dipadatkan dulu, lalu kanan kirinya diberikan drainase sehingga ya kan kalau
aspal itu kan lawannya air. Jadi ini mesti diselesaikan dulu baru bisa di hot mix. Jadi masih ada sekitar 40% yang belum bisa di hot mix karena kondisinya seperti itu. Tapi tetap lanjut karena anggarannya dari pusat sudah ACC. Selanjutnya infrastruktur apa lagi? PLN. Jadi dari 8 kampung, dari satu kecamatan Rawajitu Timur yang ada tambaknya itu termasuk Bratasena itu belum ada namanya PLN atau listrik. Nah sekarang sudah ada. Nah ini kan salah satu upaya kita pemerintah memberikan pelayanan terhadap para petambak dan warga yang ada di sana. Itu untuk petambak, tapi untuk nelayan dan yang lainnya yang ada di Wai Tulang Bawang atau Sungai Tulang Bawang juga kita berusaha untuk bisa memberikan support dan pendampingan termasuk beberapa kali kita ada tebar benih ikan yang ini menjadi salah satu support kita terhadap nelayan karena memang sebagian warga Tulang Bawang itu penghasilannya dari sungai itu. Jadi inilah optimal kami untuk bisa mensupport mereka, Mbak Mai. Kalau dari perikanan sudah dimaksimalkan, ini perkebunan juga banyak sekali. Ada tadi lumbung padinya juga, terus ada juga padi karet, terus ada tebu juga ya Bu. Itu bisa banyak seperti itu, bagaimana mengelolanya nih Bu? Ya, Mbak Mai. Jadi ya salah satu perkebunan yang cukup potensinya baik di Kabupaten Tulang Bawang itu ada tebu yang juga semuanya ekspor, lalu karet, lalu sawit dan singkong, dan ada yang lebih penting lagi adalah padi. Ada 3 kecamatan di wilayah kami dari 15 kecamatan 151 kampung dan kelurahan, itu 3 kecamatan itu memang lumbung padi, salah satu penyanggah pangan di Provinsi Lampung ada di kecamatan kami. Jadi kami pun fokus juga untuk bisa mensupport itu agar para petani mendapatkan perhatian yang lebih dalam pemerintahan yang saya pimpin, Mbak Mai. Tadi hasil tebunya sudah ekspor kemana aja, Bu? Seluruh dunia. Itu banyak ya? Iya, perusahaan-perusahaan. Jadi banyak perusahaan juga di Tulang Bawang. Oke, tadi sudah dibahas soal perikanan, perkebunan, dan juga tadi Ibu sempat mention adalah kesehatan. Di Tulang Bawang juga ada salah satu program yaitu ambulans gratis ya Bu, dan juga program kesehatan lainnya yang Ibu tingkatkan. Seperti apa memangnya produk ataupun fasilitas kesehatan yang ada di Tulang Bawang sendiri Bu? Iya Mbak Mai, kita pasti sepakat, termasuk bapak-bapaknya pasti sepakat apabila ibu dan anaknya itu sehat diperhatikan oleh pemerintah, pasti bapak-bapaknya juga bahagia. Jadi dalam saya berjalan memimpin ini, saya konsepkan bagaimana memberikan perhatian terhadap ibu dan anak, bukan hanya perhatian yang sifatnya sesaat, tapi juga bagaimana penurunan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Cukup signifikan pada saat ini, walaupun sebelumnya cukup tinggi angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Tahun 2018 ketika saya mulai memimpin itu 32,49% untuk angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang, dan itu cukup tinggi sekali. Nah, ini bagaimana kita bisa memperhatikan ibu dan anak ini dengan optimal. Nah, dengan beberapa upaya, akhirnya dengan proses dan program yang pro terhadap ibu dan anak itu tahun 2021 sesuai dari rilis dari Kementerian Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, angka stunting turun secara signifikan 9,5%. Nah, ini apa yang kami lakukan? Salah satunya adalah memberikan ambulan gratis untuk membantu pelayanan terhadap warga di Kabupaten Tulang Bawang. Satu kampung, satu mobil ambulan gratis di luar 20 puskesmas yang sudah BUED ya, udah BLUT ya. Satu mobil ambulan, satu desa. Ini di luar puskesmas. Lalu ini gratis ya Mbak Maya. Jadi bukan dipajang di jalan ambulannya. Cuma ditaruh doang ya Bu? Jangan. Jadi kami langsung serahkan ke kampung. Langsung diserahkan ke kampung. Biar bisa dimanfaatkan ya. Lalu satunya kita berikan satu bidan desa, satu bidan satu desa. Lalu kita berikan yang namanya sekarang satu desa satu perawat. Nah, ini semua kita tunjang dengan anggaran, kita tambah juga mereka insentif. Lalu di kader posyandu juga kita berikan perhatian, sehingga bukan hanya vitamin, bukan hanya seminar, bukan hanya bimbingan dan yang lainnya, fasilitas kita juga harus penuhi. Ya omong kosong kalau kita sebagai pemimpin hanya minta ini, tapi tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai untuk program tersebut. Jadi dengan gotong royong semua elemen,
semua yang memang sepakat dengan sistem gotong royong kita bahwa angka stunting di Tulang Bawang itu tinggi, harus kita selesaikan dengan bersama-sama dengan program yang baik, harus melibatkan semua elemen masyarakat. Akhirnya kita berhasil dengan program itu, dan saat ini dengan angka 9,5%, 5 nasional. Kita terbaik 5 nasional, ini membuktikan bahwa dengan program kesehatan, sayang ibu, grebek stunting, semua proses kita lakukan untuk fokus menyelesaikan tentang program kesehatan ini berhasil gitu. Jadi kita harus optimis dengan gotong royong, karena kalau kita tidak gotong royong ini nggak bisa berjalan dan hasil capaiannya nggak ada. Ya alhamdulillah. Puji Tuhan bahwa capaiannya sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Menarik sekali ya bahas stunting yang di Tulang Bawang ini, karena kan tadi informasinya adalah terbaik di Lampung dan juga 5 nasional dalam angka penurunan stunting. Tadi juga ada sayang ibu, grebek stunting itu kan salah satu program untuk mendukung bagaimana cara menurunkan angka stunting. Nah, kedepannya ini kan sudah turun Ibu. Kedepannya apa lagi nih Bu yang akan Ibu canangkan supaya makin menurunkan lagi nih angka stuntingnya? Kita sudah 100% ODF atau tidak ada masyarakat Tulang Bawang yang buang air sembarangan. Ini kan butuh kesadaran bersama. Nah, dengan berhasilnya satu Kabupaten Tulang Bawang sudah menyadari bahwa tidak boleh buang air besar sembarangan, dan ini terjadi, sudah menjadi komitmen. Ini juga menjadi sebuah prestasi yang baik untuk warga saya gitu, bahwa kesadaran ini yang harus kita terus pertahankan. Nah, bagaimana ke depan? Kita terus pertahankan agar apa? Agar tidak ada stunting. Kalau standar dari nasional 14%, kita sudah di atas 14% ya Mbak Mai. Jadi kita udah 9,5% di 2021 gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Terus kita jaga kualitas itu, anak-anak kita, generasi penerus dari ibu-ibu mulai hamil sampai dengan melahirkan, sampai dengan anak itu lahir dengan selamat, dengan sehat, sampai dengan mereka sekolah dan seterusnya. Kita juga kasih yang namanya biaya untuk mereka yang kurang mampu, beasiswa untuk warga kita, sampai terakhirnya warga Tulang Bawang ada yang meninggal dunia, negara juga hadir. Kita memberikan santunan kematian dari mulai ibu hamil sampai melahirkan, sampai sekolah dan sebagainya, sampai dengan meninggal dunia, negara harus hadir, dan BMB program Kabupaten Tulang Bawang harus bisa memberikan itu dan menjawab itu. Dan kami sudah laksanakan itu, Mbak Mai. Sudah diakomodir ya dari awal sampai akhirnya juga. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai program-program yang mendukung nih masyarakat Tulang Bawang. Bagaimana untuk perekonomian sendiri, apalagi kalau di daerah terkenal UMKM ya Mbak? Mbak lagi. Nggak apa-apa. Mudah banget apa sih Bu? Bu, bagaimana nih UMKM-nya sendiri dalam mengembangkan perekonomian Tulang Bawang? Semua menjadi tanggung jawab kita. Bukan hanya kesehatan, pendidikan, dan bagaimana mereka pelan-pelan menuju kehidupan yang lebih aman, mandiri, sejahtera, sesuai dengan visi misi saya. Targetnya adalah bagaimana masyarakat Tulang Bawang itu mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan dengan proses-proses dan program yang baik. Nah, untuk perekonomian sebelum pandemi, kita pertumbuhan ekonomi di Tulang Bawang melebihi provinsi dan nasional. Ini membuktikan bahwa dampak dari program yang kita canangkan bergotong royong dengan pusat, pemerintah, swasta, dari pihak swasta, perusahaan dan lain-lain, lalu program kita ini sudah baik gitu. Kita ada yang namanya mensupport beberapa kelompok. Kelompok pertama, Karang Taruna. Mungkin di Indonesia hanya ada di Tulang Bawang. Jadi Karang Taruna itu setiap kampungnya, dari 151 kampung dan kelurahan, saya support dana hibah, tapi hanya untuk boleh usaha berekonomi, itu 20 juta. Lalu kelompok pengajian, muslimat, itu setiap kampungnya, itu kita support 20 juta. Hanya mendampingi saja, mendampingi dari kegiatan khusus ekonomi. Yang ketiga adalah kelompok khusus wanita, yang di dalamnya ada, ada yang Nasrani, Hindu, Islam, Buddha, semuanya ibu-ibu berkumpul di situ. Nah, jadi ada 3 kelompok ini yang kita perhatikan, mereka kita dampingin untuk mereka bisa berekonomi, berkreasi, berinovasi untuk menghasilkan produk-produk yang menurut mereka memang sesuai dengan kondisi
lingkungan mereka. Ada yang ada usaha bengkel, ada usaha catering, ada perkebunan, perikanan. Mereka kita kasih 20 juta. Jadi ini 3 kelompok ini berarti 60 juta. 20 juta kali 151 kampung dan kelurahan kali 3, berarti kurang lebih 9,5 miliar saya berikan per tahunnya untuk mereka mendampingi. Setelah itu mereka kita lepas untuk bisa menghasilkan dari keluarga kelompok mereka, ada berpenghasilan dari ekonomi mereka. Ada yang buat keripik, ada yang nyulam, ada bermacam-macam, tapi ini juga membantu mereka berkreatif gitu. Nah ini Mbak Mai salah satu kenapa pemerintah harus hadir di situ, lalu dari pihak swasta juga mensupport. Jadi ini semuanya menjadi sebuah gotong royong untuk mempertahankan kondisi keluarga kita agar warga Tulang Bawang tetap mendapatkan pendapatan. Lalu siapa lagi yang harus kita support? Ya salah satunya para pedagang. Kita bantu gerobak, jadi kita mendampingi dengan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan yang mungkin seharusnya untuk beli barang bisa kita berikan dari kita gitu. Lalu perizinan itu untuk UMKM di Kabupaten Tulang Bawang juga kita siarkan, baik saya jemput bola datang ke kampung-kampung maupun kita siapkan yang namanya mall pelayanan publik. Jadi semua UMKM di Kabupaten Tulang Bawang yang mau buat perizinan sehari selesai gratis itu di Tulang Bawang. Nah ini mereka akhirnya melihat bahwa kami bersungguh-sungguh karena sesungguhnya memang peran bupati, pemerintah daerah itu bagaimana kita mempermudah perizinan. Nah ini UMKM kita kadang-kadang kan mereka mungkin bisa dipergunakan untuk pinjaman ke bank atau nambah modal dan lain-lain. Dengan kita siapkan perizinan gratis sehari selesai. Dan itu hanya di Tulang Bawang loh. Itu mereka lebih semangat gitu. Nah, jadi kita harus hadir di situ. Nah inilah bentuk support terhadap perekonomian atau UMKM di Kabupaten Tulang Bawang, Mbak Mai. Mudah-mudahan ini juga tetap bertahan karena semua ya yang ada di Indonesia maupun di luar setelah COVID ini kan memang pada turun ininya untuk pertumbuhan ekonominya, Mbak Mai. Tapi kalau saya lihat ini Bu, outfit Ibu sekarang nih, Ibu kan menggunakan batik cantik sekali saya lihat. Ini katanya ini juga dari UMKM Lampung ya Bu, dan pengrajinnya adalah penyandang disabilitas ya? Ya, tadi saya sebutkan kan ada beberapa usaha UMKM yang kita support, baik batik disabilitas, ada madu aro yang udah menjadi hak patennya Tulang Bawang, udah di hak patenkan, maupun kekayaan yang lain itu merupakan pengrajin gitu. Nah kembali lagi saya sampaikan di sini bahwa Kabupaten Tulang Bawang yang seperti miniaturnya Indonesia, bahwa kita beberapa suku, agama dan lain latar belakang lainnya, kita disatukan dengan satu hal yang paling penting adalah kami semangat gotong royongnya membangun Kabupaten Tulang Bawang, sehingga capaian-capaian yang saya sebutkan tadi juga mempengaruhi dari pelayanan kami seperti tadi MPP itu Mbak Mai di Provinsi Lampung hanya di Tulang Bawang. Satu ya, mall pelayanan publik ya Bu. Mall pelayanan publik itu semua bisa dari situ. Jadi satu-satunya loh. Sudah gitu kita juga kemarin 2021 ini pamer sedikit terbaik penilaian Ombudsman Republik Indonesia dari seluruh Provinsi Lampung, kita nilainya tertinggi di Provinsi Lampung. Yang tadinya Tulang Bawang zona merah, nilainya di bawah. Nah dengan sistem yang kita bangun dengan program BMB, lalu kita ada mall pelayanan publik dan kita bergerak bersama, capaiannya cukup baik. Ini bukan kata saya, ini ini kan ada data juga, saya juga terima datanya dari Ombudsman RI sebagai kabupaten terbaik dalam kepatuhan tinggi standar pelayanan tahun 2021 se-Provinsi Lampung, dari zona merah ke zona hijau, maksudnya dari yang kurang baik kondisinya menjadi baik kan? Sangat tidak baik kalau merah, tidak baik. Jadi sekarang menjadi zona hijau dan nilai tertinggi kepatuhan di Provinsi Lampung. Ceritain dong Bu, itu gimana dari yang zona merah Ibu bisa bawa ke zona hijau? Iya, ya itu tadi saya sampaikan, kita menggerakkan semua OPD, semua pejabat terkait dan mengajak yang terkait semua termasuk masyarakat, bagaimana ketika kita pelayanannya buruk, 2018 kan dianggap zona merah, buruk loh gitu. Nah ini nggak baik, jadi berangkat dari pelayanan dulu deh kita.
Kalau infrastruktur memang sangat penting sekali, tapi pelayanan dasar ini lebih penting lagi gitu. Pelayanan terhadap Dukcapil dan lain-lain yang saya sebutkan tadi, pendidikan, kesehatan kan masuk dalam komponen penilaian dari Ombudsman, termasuk puskesmas, PTSP, sosial, pendidikan tadi itu. Nah, ini dulu kita prioritaskan karena ini menjadi kebutuhan dasar warga kita, Mbak Mai. Sehari langsung jadi tuh, Bu. Nggak usah pakai acara, besok balik lagi ya, Pak. Ya, asalkan persyaratannya dibawa semua. Gitu. Kita bahkan nggak perlu ketemu sama saya sebagai bupati, udah bisa diselesaikan karena sudah saya limpahkan kepada PTSP atau perizinan gitu. Jadi, mall pelayanan publik ini juga menjawab bahwa kalau kita komitmen dan kita sepakat ini adalah pelayanan dasar yang harus kita selesaikan untuk rakyat, ya kita harus prioritaskan membangun dari situ. Itu kan butuh komitmen dan kesadaran bersama gitu. Nah, ini saya juga cukup terima kasih di program Nusa Raya ini juga menggali beberapa potensi dan juga capaian kerja di kabupaten-kabupaten, terutama seperti kami di Tulang Bawang gitu kan, jauh dari pantauan. Ternyata di sana sudah ada mall pelayanan publik, sudah ada pelayanan yang saya sebutkan tadi dari 2019 sejak mall pelayanan publik itu berdiri sampai dengan tanggal 30 Juli 2022 kita sudah mengeluarkan perizinan 33.034 lembar. 33.034 ya, perizinan. lembar. Perizinan bukan lembar ya. Nah, ini kan membuktikan bahwa kita serius untuk melayani masyarakat gitu. Ya, awalnya mungkin sulit, tapi sekarang menjadi budaya, menjadi kebiasaan gitu. Bahwa inilah kepentingan warga kita gitu, Mbak Mai. Dengan banyaknya perubahan-perubahan dan gebrakan-gebrakan yang Ibu lakukan, kedepannya harapannya seperti apa nih Bu untuk kemajuan Tulang Bawang sendiri? Ya, tentu terus melanjutkan program yang pro rakyat, karena di sini 25 program BMW itu yang saya sebutkan tadi, dari mulai wanita hamil sampai maaf ngomong ada yang meninggal dunia, sudah termaktub di situ. Nah, bagaimana kita terus melanjutkan program-program ini agar mereka merasa negara hadir dengan kebijakan, kepala daerah itu harus hadir di situ. Bagaimana kita meneruskan program yang memang lahirnya dari rakyat gitu. Karena program itu kemarin juga kami masukkan dalam RPJMD 5 tahun kepemimpinan saya, itu juga hasil saya reses, saya turun ke lapangan menyerap aspirasi selama 2 periode saya jadi ketua DPRD, sehingga itu memang benar-benar lahir dari rakyat gitu. Saya maktubkan di dalam RPJMD saya menjadi target gitu. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan tadi ya mungkin kalau di pusat baru mulai setelah COVID. Nah, di Tulang Bawang itu 2018 saya sudah bagi 1.000 laptop untuk guru, untuk menunjang pendidikan. Karena kan kadang mereka kekurangan fasilitas itu. Saya udah kasih fasilitas itu. Sebelum salah pandemi satunya, iya sebelum pandemi. Nah, ternyata setelah pandemi COVID itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi ini menjawab bahwa program BMW ini yang pro rakyat ini memang relevan untuk pada saat sebelum pandemi maupun pada saat sekarang pandemi dan seterusnya, karena kami fokus untuk kebutuhan rakyat, tidak ada yang lain. Gitu Mbak Mai. Ya, banyak sekali inovasi yang Ibu keluarkan, semoga kiranya sukses selalu dalam mengembangkan Tulang Bawang ya Bu. Terima kasih, seru sekali nih berbincang dengan Ibu Win selaku Bupati Tulang Bawang. Terima kasih Bu, sukses dan sehat selalu ya Bu. Terima kasih Mbak Mai. Main ke Tulang Bawang, siap nanti Ibu. Nyeruit ikan baung dipindang, ikan gabus dibakar. Ini salah satu kekayaan kuliner di Tulang Bawang yang pasti enak banget. Siap Bu, nanti kita cobain ya Bu di Tulang Bawang. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Mai. Demikian bincang-bincang kami kali ini di Nusa Raya bersama Ibu Winarti selaku Bupati Tulang Bawang. Terus saksikan program Nusa Raya di YouTube channel kompas.com. Cari di playlist Nusa Raya. Saya Melis Moren, Krus mau pamit. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.